sanksi ntar gue dikecilin. HP ini bisa jadi alat untuk membuat berfungsi untuk maksudnya menjadi berkat lah bagi banyak orang, tapi bisa bikin kita jadi orang yang nggak produktif. Welcome to Flavor, lots of flavor, one face. Halo, welcome to Flavor, lots of flavor, one way. Intro dong. Langsung dibuka sama dia. Kaget ya? Biasanya kan dia nge-host ya, kaget. Boleh minta tepuk tangannya untuk Sam Purba. Bener ya? Sam Purba. Hampir lupa nggak tuh? Kita kan kayaknya kan belum kenal ya kayaknya. Belum kenal kan. Masa Baru nggak pertama kali kenal lihat kayaknya sih? ya. Masa baru pertama kali lihat sih? Kan Silahkan apa perkenalan aja boleh ya kali. Bapak host iya. Boleh Bapak juga nyanyi iya, juga boleh. kan iya ya? Ntar gue mau batuk. Sebetulnya saya diem-diem karena nahan batuk. Menahan batuk. Kayak gitu. Agak Kenalan gatel dulu ya, kali, Pak ya? Kenalan, halo semuanya, saya Samuel Pyle. Dan saya sebagai apa di sini? Saya sebagai bintang tamu di sini karena waktu itu kan sebagai host. Sekarang saya jadi bahan obrolannya mereka berdua. Hari ini Pak Produser udah ngomong ke gua. Jadi hari ini Sam kita undang untuk bikin video demonstrasi masak ayam Enggak ada. rica. Enggak. Tapi nggak, ini menjadi episode favorit dari editor. Wah, Ini bisa jadi favorit. Di bahan soalnya. Saya jadi bahan, soalnya sebelumnya pas saya jadi host, saya terus jadiin gimmick kan. Sekarang nggak mungkin mereka berdua jadi gimmick, pasti gue lagi targetnya. Manusia penuh gimmick soalnya. Bener memang. Gak ngapa-ngapain aja gimmick dia. Gue minta tolong produser nanti tampilin muka produser sendiri. Belum pernah muncul soalnya kan. Belum pernah muncul. udah memang. pernah muncul waktu itu dia ikut main. Oh, ini Oh dia. iya. Bener kan? Yang main sama Adi Betul, Prasojo, ya? betul. Kira-kira ada yang notice siapakah produser kita? Boleh komen ya. Iya, komen. Oke. Jadi gimana kabarnya sekarang? Salah ya, mohon maaf Bapak hari ini narasumber kita Oke, ya. dah, oke, Yang siap. host adalah saya, Elsie dan juga Benaya pada hari Ya, ini. So, gimana nih Sam? Kamu tuh di Flavor ini banyak berkontribusi ya, jadi host Ya. kita iya. Dan ternyata kamu juga salah satu talentnya kita di BDI ya, di betul Flavor sekali, ini betul ya. sekali. Jadi gimana nih, Sam sekarang kegiatannya apa? Kesibukannya apa nih belakangan ini? Belakangan ini lagi siapin lagu-lagu karena kan saya kan dibawa naungannya Om Richard Buntario dan Oke. Om Richard ngarahin untuk Sam bergerak jadi rapper di Asik. musik hip hop gitu. Rappernya kita. Yo. Jadi lagi siapin lagu-lagunya juga. Nanti kan akan rilis, udah rilis juga kan itu lagu HP Mulu. Ya, betul banget. Nanti setelah ini saya akan bawain nyanyi nanti. Ditunggu aja abis ini ya. HP Mulu, terus juga ada beberapa lagu lainnya, lagu-lagu rap tapi yang ada unsur gospelnya gitu. Oke, seru ya. Betul. Jadi nilai-nilai positifnya saya masukin ke situ ya. Bener ya? banget, iya. Tapi sebelum dari nge-rap ini kayaknya Sam juga bikin udah berkecimpung di dunia musik ya? Udah, nah sebelum lagu HP Mulu dan sebelum juga ada bagian dari artis BDI memang udah pernah rilis lagu sendiri juga. Oke. Secara sendiri ngeproduksi lagu, cuman dulu lagu-lagunya tuh saya sebenarnya ngedepanin produksi musiknya aku sih. Gitu. Oke. Karena sebenarnya aku sebenarnya bisa dibilang tuh aku nggak ada basic di rapper. Nggak ada, maksudnya Sebetulnya, awalnya tuh bukan jadi rap. Terus berarti akar lu rootsnya di mana? Produksi musik sih sebetulnya. Music production. Yes. Nah kalau tapi kalau musiknya ngomongin soal genre, genre. berarti akar lu di mana? Kalau seandainya kan bukan rap awalnya. Kalau ke produksi musik justru lebih ke musik EDM. EDM. Wow, EDM. Lebih ke EDM gitu sih. Put your hands up. Nambah lagi bahan editor. Jangan. Baru awal jangan nambah bahan. Cuma kalau kayak EDM, nah EDM yang aku bawa tuh yang aku produksi yang ada di Spotify udah ada juga. Itu lagu-lagunya musiknya juga bukan EDM pada umumnya. Oh, yang Jadi kayak aku gimana lebih tuh? angkat musik etnik. Oke. Jadi ada musik etniknya, ada musik elektroniknya gitu sih. Oke, di- soalnya dengar-dengar kan dicoba saya juga bukan dari Pulau Jawa kebetulan di luar pulau itu dari Dari kota Medan. kota Yeay, Medan. Boras. Yang Boras. notabene kan Medan itu kan kenal dengan unsur etniknya ya, dengan budayanya Benar, kan. etnik. Jadi makanya lu juga bawa unsur budaya dari
asal lu juga. Ya makanya Kelas, sebelum kelas. aku ada di Jakarta, kan kalau bisa dibilang aku Jakarta ini baru September 2023 lalu. Oke, oh, masih berarti baru baru ya? sekitaran setahun ya di sini? Iya. Nah sebelumnya memang di Medan apalagi soalnya musik etnik itu, jadi aku angkat musik etnik yang ada di kota Medan, multi etnis yang di kota Medan kan punya banyak suku kan. Jadi diangkat setiap warna-warna musik yang ada. Terus dulu aku di Medan aku udah buat nama gerakannya Melodi. Oh. Medan elok didengar. Gokil. Jadi itu kolaborasi musik etnik sama musik elektronik. Oke. Oke. Jadi waktu itu mainnya sama sempat juga diberi kesempatan untuk perform dengan di tempatnya kantor wali kota Medan. Jadi waktu itu sempat kerja sama Keren, Pak Bobi Nasution, Keren, wali kota keren. Medan. Terus juga di support banyak lah, ada event-event lain memang untuk ngangkat budaya di kota Medan sendiri sih. Oke. Gitu. Nah, berarti sebelum kita semakin dalam soal Sam nih, berarti kalau kita boleh tanya asal dulu, berarti kan Sam asal dari Medan. Medan. Berarti asli Medan. Asli Medan. Lahir Medan. Lahir Medan. Berarti juga Sam Batak. Karo. Karo. Iya, Karo. Jujur gue pertama kali ngeliat si Sam, gue pikir tuh Ambon. Soalnya kayaknya bentukannya nggak ada Batak-Batak ya. Ternyata Batak. Cuman campuran. Aku Campuran. Karo, papa aku Karo, mama aku Manado. Nah Oke, mungkin ya mungkin gara-gara itu, dari Manadonya Oke. mungkin. Ini Ambon. Berarti Kok jadi Ambon? Ternyata mixingan Batak sama Manado jadi Ambon. berarti marganya apa Sam? Purba. Purba. Kalau papa Purba kan, Karo. Oke. Kalau mama Milo Or. Milo Or, iya. Manado. Terus baru pindah ke Jakarta akhirnya. Iya, September 2023. Nah, gue kan juga pernah denger soal cerita lu nya. Lu mungkin boleh ceritain ke teman-teman awalnya bisa lu pindah, lu bisa mendekatkan diri lu untuk bisa pindah ke Jakarta, ke ibu kota tuh gimana? Nah, ini panjang nih ceritanya. Cerita lah, gak apa-apa. Habis Memang nanti durasi. Tujuan kita ngundang lu kesini kan dia cerita, Bapak Samuel. Hari ini bahannya adalah Anda, Bapak Bahannya kan Samuel. Anda ya hari ini. Aduh, biasanya saya cuma mikirin pertanyaan doang, sekarang jadi Sekarang ngisi lu ditanya. jawaban. Iya, itu dia. Nah, oke itu Oke, kalau mungkin singkatnya aja. singkatnya. Kalau sebenarnya dari dulu pengen banget untuk bisa ada di Jakarta. Dan akhirnya pada kesempatannya tujuan awalnya ke Jakarta itu aku masuk ambil short course di SAE Jakarta. Oke, sekolah audio seru. engineering. Ya, tapi bagian electronic music production. Makanya relate lah sama, itu makanya dulu kamu bikin lagu-lagu itu setelah itu ya? Kok itu sebelum sebelum saya juga masuk. bahkan? Jadi sebelum saya masuk SAE memang udah suka dengan musik EDM. Cuman saya melihat kayak ini masih kurang untuk Oke. kemampuan saya perlu di-upgrade lagi nih soal musik elektronik. Jadi akhirnya memutuskan untuk ke SAE Jakarta. Which is keren, gue juga pengen sebetulnya impian gue bisa sekolah di sana. Di dan SAE gue gitu bisa ya. ngerasain di SAE. Cuman aku ambil short course-nya aja, terus setelah 5 bulan, nah abis itu ada 2 pilihan tuh. Apa kamu balik langsung ke Medan lagi, atau lama lagi di Jakarta. Cuma kayak, aku juga ngobrol sama orang tua dan papa mama bilang, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Gas dulu di Jakarta. Jalannya Jakarta. Gitu ya? Nah, akhirnya disitulah, sampai sekarang ini Jakarta terus. Yeay. Lewatin berbagai banyak lah kegiatan-kegiatan yang ada. Dan kita dipersatukan di satunya. Jakarta. Di flavor ini. Di flavor ini akhirnya Asik, ketemu ketemuan. sama kita ya. Oke, kita mau bahas tentang lagu kamu yang baru aja rilis, yaitu HP Melulu HP, nih. HP Kita Mulu. boleh HP diceritain Mulu. HP Mulu, sorry. HP Mulu, Bapak editor mohon maaf ya. Boleh diceritain nggak ini HP Mulu itu ceritanya tentang apa dan apa pesan-pesan dari lagu tersebut? Nah kalau HP Mulu sendiri itu aku denger demo songnya itu, jadi sebenarnya itu bukan lagu aku yang ciptain sendiri. Itu Om Richard ya waktu itu sempat menghubungi Sam untuk kamu bisa nggak bawain lagu ini, terus juga akhirnya yang lagu ini mau diperuntukkan untuk supaya Sam bawa. Dan lagu ini menceritakan tentang bagaimana di zaman sekarang ini kan bisa bilang satu benda yang nggak akan pernah lepas dari tangan kita tuh HP. HP kan. Bahkan Betul saya bisa banget. tebak di kantong-kantong kalian ada HP. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena buat baca pertanyaan lu. Oh iya. Mohon maaf. Iya, Ada kantong saya sesuatu di juga. kantong Iya. saya. Apa ini? HP. Bukan. Kok gak beli kenapa gue ngomong? Editor. Gimik. Maksudnya mau sulap. Maksudnya mau sulap. Kenapa gue ngomong?
Nice try. Kena juga gua. Nice try. Ya memang ya kita gadget kan, selalu gadget utama Betul, kita kan betul, HP betul. kan. Iya. Nah, jadi lewat lagu itu ada pesan yang ingin disampaikan bahwa HP ini bisa jadi alat untuk membuat berfungsi untuk maksudnya menjadi berkat lah bagi banyak orang, tapi bisa bikin kita jadi orang yang nggak produktif. Tergantung dari penggunanya. Tergantung dari ya. penggunaan. Dan pas juga dengan ada lagunya ini relate dengan kehidupan aku dulu sebelum pas masih zaman masa sekolah gitu. Ya, oke. Karena bisa Masa dibilang saya masih segini ya? Editor. Gue sanksi ntar gue dikecilin. Halo guys, karena editor berbaik hati, maka kali ini kita akan mengabulkan request dari guest star kita kali ini. Gue sanksi ntar gue dikecilin. Jadi dulu tuh bisa dibilang ya, karena ya memang dengan juga cara didik orang tua aku sendiri yang membuat supaya ya lewatin proses lah dalam hidup. Di masa-masa aku SMP tuh, bahkan SMA, aku belum punya pegang HP. Oh oke, padahal Jadi- di tahun itu teman-temanmu pasti udah pada punya Udah kan? pada punya Iya, semua. iya, iya. Cuma bukan berarti aku nggak ada sosial media atau apa, tetap ada, tapi pinjam HP orang tua gitu kan. Gak punya HP. Under control parents lah ya. Benar Iya. banget. Dan juga di HP itu sendiri, penggunaan HP, fokusnya aku memang untuk kalau mau ngedit di HP. Terus kalau ya mau berkarya lewat HP, itu pun pinjam HP orang tua dulu kan. Dan di situ ada pertanyaan kecil yang di hati aku tuh kayak, aku lihat ada banyak teman-teman aku tuh, yang teman-teman musisi-musisi juga ya, di umur-umur aku, mereka punya fasilitas banyak banget. Mereka ya bisa dibilang lebih dari cukup lah. Tapi kayak sangat menyayangkan sekali apa yang mereka punya, mereka nggak mau berkarya. Dan Mereka tidak nggak mau, dimaksimalkan. iya nggak dimaksimalkan Padahal itu. fasilitas sudah ada. Sudah ada. Ya aku percaya sih itu bentuk proses yang Tuhan kasih supaya aku tahu suatu saat nanti pas nanti udah diberi kepercayaan, fasilitas yang banyak, memang betul-betul dimanfaatkan dengan baik-baik, dengan sebaiknya. Nah pas dengan lagu HP Mulu ini, akhirnya cukup relate juga dengan keadaan sekarang ini dan iya kehidupan lama. Maksudnya mas dulu kehidupan lama agak lebih serem bahasanya. Kayak aku pegang HP aja, itu punya waktu-waktu itu khusus. Jadi bagaimana bisa setting waktu sebaik-baiknya. Fokus utamanya aku bukan cuma hanya dulu bukan nge-scroll atau gimana. Tapi memang betul-betul post konten, bikin ini, bikin itu. Dah. Jadi dari situ aku melihat bahwa teknologi kalau dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu bisa jadi hal yang bagus, hal yang baik. Ya. Gitu. Betul-betul. Ada ada sepenggalan lirik dari HP Mulu yang kamu paling suka nggak? Kalau Atau part apanya deh yang paling kamu, Part- ini nih gitu? ada sih satu itu pas aku diperdengarkan sama Om Richard, pas aku dengar tuh aku ketawa khusus di situ. Jadi ada liriknya, selfie semangat pagi filter bikin kamu rupawan, pas ketemu aslinya jadi hilang selera makan. Jadi Oh, asik. Mohon maaf, kamu kebanyakan filter. dan itu kayak menemplak, maksudnya menemplak banyak apa ya Orang ya, yang ada kalangan keadaan umum iya, ya. kalangan Iya, umum. iya. Karena ya ternyata teknologi ternyata kayak di HP ini bisa banyak hal manipulasi yang terjadi gitu. Iya, ternyata. Pakai filter. Yoi. Kan memang ya itu Bangun pagi kayaknya I wake up like this, tapi ternyata pas lihat langsung. iya karena memang ya intinya dari lagu yang ada itu mendorong untuk kita semua pergunakan teknologi sebaik-baiknya. Terus juga ada apapun yang keadaan, karena zaman-zaman sekarang ini dengan gadget yang kita punya, kita harus berhati-hati lah. Yes. Berhati-hati dengan semuanya. Tetap dekatkan, karena ada makanya di liriknya itu ada dekatkan diri pada sang pencipta, teknologi bijak hidup penuh cinta. Jadi dengan kita dekat sama Tuhan juga, kita bisa tahu mempergunakan teknologi dengan baik. Asik. Oke. Asik, Nice. asik, asik. Nah itu tadi kita udah bahas soal lagu terbarunya Sam, dan jadi Sam sekarang kegiatannya bikin lagu, selain itu apa nih? Kalau basicnya sih sebelum ini ya, sebelum masuk di kantor ini, aku bergerak di pelayanan. Oke, Pelayanan. Jadi- pelayanan masyarakat atau pelayanan apa? Dijelaskan dong Bapak. Kak sabar, aku belum ngomong. Agak emosi deh. Agak bukan emosi. Santai. Pelayanan apa sih? Pelayanan di gereja. Oh, pelayanan di ya, gereja. jadi
Memang dasarnya juga kayak seperti worship leader, Oh, terus main seru. musik juga di gereja. Oh Tapi iya ya, sampai sekarang benar-benar. masih pelayanan kan? Sampai sekarang masih pelayanan. Sampai sekarang walaupun udah banyak kerjaan, kegiatan, khususnya kayak di kantor BDI, terus kita bersama-sama nih kerja. Dipersatukan kami. Dipersatukan, masih tetap sempat untuk pelayanan. Udah ya atur waktu sebaik-baiknya sih. Ya, kita juga mengembalikan apa yang udah Tuhan kasih titipkan talenta buat kita juga kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Benar sekali. So, tadi kamu juga bilang kamu juga main instrumen di gereja ya? Kalau kalian ingat, kita juga di sini ada beberapa episode yang Sam tuh emang main keyboard ya, bener ya? Iya. Pokoknya dia semua bisa ya, semua serba bisa. Jadi ini ada instrumen apa aja yang kamu bisa main atau yang kamu kuasai lah, yang kamu pede kamu main gitu? Kalau pas masih kecil tuh awal umur 8 tahun, aku belajar drum. Drum. Oh iya, pernah lihat kamu ke drum juga ya? Drum, abis itu perjalanannya selanjutnya baru belajar gitar, belajar keyboard dulu, piano baru gitar. Habis itu kenapa aku ambil akhirnya belajar drum, keyboard, gitar, itu jadi basic untuk produksi musik gitu. Kan Masuk. akhirnya lu juga sudah ambil course secara profesional di SAM untuk music production dan lu juga ada akar bisa menguasai beberapa instrumen. Nah ini gue mau nanya nih buat teman-teman juga yang mungkin pengen belajar musik production. Untuk lu bisa terjun ke dunia produksi musik atau bikin musik, menurut lu apakah perlu nggak kita bisa menguasai semua instrumen? Oke. Kalau yang aku pelajari pas di SA itu sendiri, dari pengalaman yang ada, bahkan yang ikut di situ mereka bisa dibilang mereka nggak ada yang jago main keyboard, nggak ada yang jago. Cuman setidaknya, basic lah ya, dapat tahu basicnya aja. iya setidaknya progression chord aja udah tahu. Dia nggak harus main keyboard bisa gitu karena teknologi sekarang ini aja udah memungkinkan cuma tinggal satu tekan tombol aja itu udah bisa menghasilkan chord apa. Contohnya satu tekan ini C, tekan ini G, F dengan teknologi yang sekarang. Iya. Jadi yang perlu bukan dia basic di instrumen, tapi bagaimana dia tahu komposisi lagu yang mau ciptain. Contohnya kalau memang musiknya EDM, jadi dia harus tahu komposisinya apa-apa aja tuh dalam part-part musiknya. Itu yang penting ya? Iya, itu aja. Itu sih yang penting. Selebihnya ya, kalau dia mau meningkatkan untuk belajar instrumen-instrumen lain, boleh silahkan aja. Karena gue sempat ngeliat di videonya, ada videonya sih Sam nanti tampilkan di sini. Lupa editor, ada video di sini, itu Sam sempat ada di pinggir jalan gitu nge-DJ. Next, basket atau renang nih? Kenapa kok mukanya begitu? Gue gak bisa main basket. Gondrong atau basket? Potongan rambutnya. Nah,